Langit membentang tanpa batas, udara siang itu bersih dan hangat, dan dunia terasa lebih lambat dari biasanya. Dari ketinggian semuanya terlihat kecil, tapi justru di tempat seperti ini kita merasa lebih dekat dengan kehidupan. Alam menyambut tanpa suara, tapi dengan pemandangan yang tak butuh kata. Hamparan hijau membentang sejauh mata memandang, angin menyapu pelan, dan langit seolah memberi ruang bagi kita untuk benar-benar hadir. Nggak ada suara klakson, nggak ada notifikasi, cuma suara alam dan waktu yang berjalan seirama dengan nafas. Disinilah kita belajar untuk cukup dengan ketenangan, cukup dengan kebersamaan, dan cukup dengan apa yang sudah ada di depan mata. Camping bukan cuma soal tenda dan api unggun, tapi soal membiarkan diri tenggelam dalam kesederhanaan. Menikmati siang yang sunyi, langit yang biru, dan udara yang membawa damai. Saat jarak dari kota semakin jauh, kita justru makin dekat dengan diri sendiri. Karena perjalanan terbaik bukan yang paling jauh, tapi yang paling bisa kita rasakan sepenuhnya. Disinilah cerita ini dimulai. Ini adalah Gunadi Explore. Perjalanan gue mulai dari Kemang, Bogor menuju Tiara Camp di daerah Citeko, Cisarua. Jaraknya kurang lebih 47 km dan gue tempuh sekitar 2 jam naik motor santai. Di awal masih lewatin jalanan kabupaten, rame tapi jalannya mulus dan pemandangannya mulai enak dilihat. Setelah belok dari jalan utama, gue masuk ke jalan desa. Jalannya mulai sempit, suasananya lebih tenang, kiri kanan udah mulai banyak gunung, kebun, dan pepohonan. Di tikungan terakhir, akhirnya muncul gerbang utama Tiara Camp dan Airy Farm. Gerbangnya cukup besar, khas banget vibe pedesaan. Dan pas udah sampai di sini, rasanya kayak wah, beneran nih tempat campingnya di tengah alam. Dari sini tinggal masuk dikit lagi ke lokasi campnya. Begitu masuk dari gerbang utama, gak lama langsung ketemu persimpangan kecil. Ada pelang arah yang jelas banget. Ke kiri ke Airy Farm, tempat peternakan, dan ke kanan itu arah ke Tiara Camp, spot camping yang jadi tujuan gue. Jalannya di sini udah mulai sempit banget bro, cukup buat satu mobil. Jadi kalau papasan, salah satu harus ngalah dulu. Tapi suasananya sepi dan tenang, jadi masih oke buat dilalui. Oke, lanjut belok kanan dulu, kita masuk ke area campnya. Abis belok kanan dari persimpangan tadi, gue lanjut dikit dan sampai di gerbang kecil menuju area camping. Nah, gerbang ini lokasinya pas banget di pertigaan jalan. Jadi kalau mau masuk, wajib tengok kanan kiri dulu bro, biar aman, soalnya kadang ada mobil dari dua arah. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Jalannya masih sempit, tapi kanan kiri udah mulai terbuka. Area rumput, pohon, dan spot-spot tenda mulai kelihatan. Gue langsung menuju ke tempat registrasi buat lapor dan bayar dulu sebelum explore lebih jauh. Nah, ini dia price list lengkap buat camping di Tiara Camp. Gua tampilin dalam mode landscape ya bro, biar tetap masuk di frame videonya, walaupun aslinya price list ini ditulis portrait. Di sini udah lengkap, mulai dari harga tiket masuk, paket camping, dan penyewaan alat-alat tenda. Jadi buat lo yang pengen camping, tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan dan budget lo. Begitu nemu spot yang cocok, gue mulai proses setting tenda dari awal. Pertama, gue turunin semua perlengkapan dari motor. Dari tenda, matras, sampai alat-alat kecil lainnya. Setelah itu, gue keluarin isi tenda,
buka bagian-bagiannya dan langsung gelar bagian dalam tenda biar rata dan siap dipasang. Lanjut gue mulai pasang tiang-tiang utama satu persatu. Begitu rangkanya berdiri, langsung gue pasang outer tenda dan tancapin pasak-pasaknya biar tenda tetap kokoh meskipun kena angin. Dan terakhir gue tambahin juga kanopi di bagian depan tenda. Kanopi ini penting, bukan cuma buat gaya, tapi juga buat tempat santai dan naruh barang-barang di luar. Setelah tenda berdiri rapi, gue lanjut setting lokasi buat masak dan santai di malam hari. Pertama, gue cari spot yang deket tenda tapi agak lapang, biar bisa naruh motor dan masih cukup buat bikin api unggun nanti malam. Motor gue parkir di pinggiran spot itu biar aman dan gak ganggu orang camping. Terus gue mulai gelar alas, buka kursi lipat dan siapin meja kecil buat masak. Peralatan kayak kompor, nesting, sama rak alat masak gue tata rapi. Di salah satu sisi gue sisain space khusus buat api unggun malam nanti, biar bisa nongkrong sambil ngopi atau bakar-bakar. Tempat ini bakal jadi pusat aktivitas malam gue. Masak, makan, santai, dan nikmatin malam di kaki Gunung Gede. Gue mulai review fasilitas dari yang paling penting, yaitu toilet. Di Tiara Camp ini toiletnya udah permanen dan kelihatan cukup bersih buat ukuran camping ground. Di dalamnya tersedia kloset jongkok dan kloset duduk, lengkap sama ember dan gayung. Airnya juga lancar, jadi nggak ada masalah buat kebutuhan sehari-hari selama camping. Yang bikin nyaman pencahayaannya terang dan ada ventilasi, jadi nggak pengap walau dipakai malam hari. Overall buat lo yang peduli soal kebersihan dan kenyamanan, toilet di sini udah cukup layak dan bersih buat nemenin camping santai di alam terbuka. Dari arah toilet, gue lanjut jalan menyusuri tangga yang mengarah ke atas. Tangga-tangganya rapi dan nggak terlalu curam, jadi enak dilewatin. Nah, dari tangga terakhir kalau lo lurus bakal ke area registrasi, tapi kalau lo belok kanan itu jalan menuju musola. Musola di sini bentuknya rumah panggung kayu, unik dan punya kesan tradisional. Begitu masuk langsung kerasa adem. Walaupun sederhana, musola nyaman banget buat sholat karena posisinya agak tinggi dan dapat angin sepoi-sepoi dari arah pegunungan. Tempat ini cocok buat lo yang pengen tetap ibadah dengan tenang sambil camping. Dari arah musola gue jalan kaki santai lewatin kebun teh mini yang ada di sisi jalan. Suasana asri banget ditambah udara sejuk dan arah Gunung Gede bikin perjalanan makin nikmat. Setelah itu gue nyebrang jalan kecil yang jadi pemisah antara Tiara Camp dan Airy Farm, tempat dimana sapi-sapi perah diternakin. Nah guys, jadi di dekat Tiara Camp ini ada peternakan sapi perah. Kalian penasaran nggak mau lihat sapi-sapinya? Let's go. Di dalam Airy Farm, selain kandang sapi, ternyata ada juga area santai yang bisa dipakai buat ngadem dan nikmatin suasana peternakan. Tempat ini jual berbagai hasil olahan susu dari peternakan mereka sendiri, mulai dari susu segar, yogurt, sampai es krim. Buat lo yang suka produk lokal, ini bisa jadi pengalaman seru karena semua diambil dari sapi perah yang dipelihara langsung di sini. Walaupun gue nggak sempet nyobain produknya waktu itu, tapi dari tampilannya sih kelihatan segar dan menarik. Tempat ini cocok banget buat bawa keluarga, apalagi kalau bawa anak kecil bisa sekalian edukasi sambil santai. Sini tuh ada kandang sapi, kandangnya luas banget, jadi sapinya tuh dibiarin berkeliaran, tapi tetap di dalam pagar kayak gini. Dan di sini sapi-sapinya tuh bagus-bagus banget. Jadi sapi di sini sapi perah dan
setiap pengunjung yang di sini tuh bisa menikmati susu segar dari sapi yang di sini. Kita coba jalan lebih jauh lagi. Nah, ternyata sapi-sapinya di sini tuh. Lihat. Jadi salting diliatin mereka tuh, ya kan? Biasanya orang-orang pada nyobain explore tempat ini tuh pakai ATV ya. Tapi ternyata pakai jalan kaki juga bisa. Tapi lumayan pegel karena jaraknya juga jauh banget. Dari tempat kita ngecamp itu jauh banget. Kita ngecamp tuh di sana. Di sebelah sana tuh, di arah matahari sana. Setelah ngeliat-liat kandang sapi perah, gue langsung lanjut jalan kaki menyusuri satu jalur kecil yang cukup unik. Jalannya sempit tapi kanan kirinya dipagerin tanaman hijau yang rapi, kayak jalan labirin mini gitu. Suasananya adem banget, sejuk dan penuh nuansa alam. Jalur ini jadi akses ke kandang kambing dan kelinci, cocok buat lo yang suka explore sambil nikmatin hijaunya alam di sekitar peternakan. Di sini gue bisa lihat kambing-kambing yang lagi makan rumput dan ada juga yang cuma rebahan santai. Meskipun terbuka, area ini cukup bersih dan rapi. View sekitarnya juga hijau, jadi makin berasa nuansa pedesaan yang alami banget. Dari kandang kambing gue lanjut jalan sedikit ke bagian yang cukup menarik, yaitu kandang ayam kalkun. Kalkunnya kelihatan gede-gede, bulunya tebal dan bentuknya beda banget sama ayam biasa. Suaranya juga khas, jadi langsung kerasa lagi di peternakan beneran. Kandangnya sederhana tapi cukup luas buat mereka gerak bebas. Nah, sekarang gue udah sampai di kandang kelinci. Kelincinya banyak, lucu-lucu dan kelihatan aktif banget. Ada yang lagi makan, ada juga yang lagi lompat-lompat kecil, gemesin banget. Gue sempat elus-elus salah satu kelincinya dan bulunya tuh lembut banget bro. Asli bikin gak pengen berhenti. Suasananya juga adem, jadi makin enak buat interaksi langsung kayak gini. Buat lo yang bawa anak atau emang pecinta hewan, ini spot wajib buat dikunjungi pas mampir ke Airy Farm. Setelah puas keliling Airy Farm, gue balik lagi ke area registrasi buat beli persediaan sebelum sore. Di sini ternyata nggak cuma buat daftar doang, tapi juga nyediain stok es batu buat camper yang bawa minuman atau makanan dingin. Ada juga beberapa olahan susu segar dari hasil peternakan mereka, mulai dari susu murni sampai yogurt. Bisa langsung dinikmatin atau dibawa ke tenda. Nah, gue mampir beli air minum galon. Harganya 25.000, cocok banget buat persediaan minum dan masak makan malam nanti. Hari ini jadi porter Rinjani. Porter Rinjani. Malam ini kita mau bikin api unggun, jadi kita harus cari kayu bakar. Pokoknya kalau mau ngeliat keseruan cari kayu bakar, ikutin gue terus ya. Ayo ikutin gue. Hari ini kita repek dulu. Itu banyak banget kayu bakarnya. Tuh. Ayo. Kumpulin dulu. Sudah ya. Panas, senggol, panas.
Sore hari di tenda, gue duduk berdua nikmatin sunset di depan tenda. Langit mulai berubah warna, gradasi oranye keunguan yang bikin suasana jadi damai banget. Udara mulai dingin tapi anginnya tenang. Di momen ini gak banyak kata yang perlu diucap. Cukup duduk, lihat langit, dan bersyukur bisa ngerasain tenang kayak gini di kaki gunung gede. Pas cahaya mulai hilang dan gelap mulai turun, gue nyalain lampu tenda, tanda kalau malam camping resmi dimulai. Malam ini gue siapin makan malam sambil nyalain api unggun kecil di depan dapur mini yang udah gue setel sore tadi. Suhu mulai turun tapi suasana malah makin hangat. Bukan cuma karena apinya, tapi juga karena prosesnya. Masaknya sederhana, tapi rasa nikmat itu datang dari suasana dan perjuangan bawa semua perlengkapan tadi. Sambil masak, api kecil terus menyala. Temani malam yang sunyi tapi penuh cerita. Buat gue, ini esensi camping, bukan soal mewahnya, tapi soal ketenangan dan kebersamaan yang gak bisa dibeli. Malam ini gue masak menu hangat andalan, sop bamur alias bakso jamur. Isinya sederhana tapi penuh gizi. Ada kentang, wortel, jamur, daun bawang, dan seledri. Semua dimasak bareng kuah bening yang gurih. Di suhu sedingin ini, setiap sendok sop kerasa banget nikmatnya. Ini bukan soal mewahnya makanan, tapi rasa nyaman yang datang dari hasil masakan sendiri. Suasana malam dan api yang terus menyala di depan dapur mini. Kalau ditanya kapan terakhir makan seenak ini, mungkin jawabannya sekarang. Malam ini makin lengkap. Gue makan nasi campur sop bamur panas langsung dari panci. Nasinya anget, disiram kuah sop yang gurih. Isinya yang bikin ngiler. Perpaduan sederhana tapi bikin bahagia. Di tengah hawa dingin kaki gunung gede, tiap suapan tuh kerasa lebih nikmat dari biasanya. Mungkin karena masaknya sendiri, atau mungkin karena suasana camping yang bikin semua lebih berkesan. Makan kayak gini gak perlu banyak gaya, yang penting hangat, kenyang, dan dinikmatin bareng. Nah, itu yang paling terang, itu toiletnya. Jadi kalian gak bakal takut kalau ke toilet malam-malam. Ayo kita lihat dulu sini. Ke apa? Kop boleh. Nah, itu toiletnya. Sebelum tidur gue sempetin dulu ke toilet. Malam-malam kayak gini udara makin turun. Dinginnya nyentuh tulang, tapi untung fasilitas di sini cukup bersih dan terang, jadi tetap nyaman walau udah gelap. Habis dari toilet gue duduk dulu sebentar di depan api unggun. Dingin banget soalnya, tapi nyalain api bikin suasana jauh lebih hangat. Cahaya apinya juga bikin malam makin tenang, kayak ngobrol diam-diam sama alam. Sambil nunggu ngantuk, gue seduh kopi dulu. Di depan tenda, gelap, sepi, cuma ada suara jangkrik dan sisa api unggun yang mulai padam. Kopinya hitam, panas, dan rasanya pas banget nemenin malam camping yang tenang kayak gini.
Nggak ada sinyal, nggak ada notifikasi, cuma ada diri sendiri dan waktu buat nikmatin momen. Oke guys, setelah seharian muter-muter dari peternakan sampai ngopi depan tenda, sekarang waktunya istirahat. Malam makin larut, udara makin dingin, tenda udah siap, sleeping bag nggak ada, adanya cuman gelaran biasa aja, tapi udah digelar. Camping kayak gini tuh nggak harus ribet. Kadang yang lo butuhin cuma tempat yang tenang, udara segar, dan waktu buat ngelurusin badan. Pagi datang perlahan. Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan. Tapi cahaya matahari mulai menerobos di antara pepohonan. Dari atas sini semuanya terlihat lebih tenang. Tenda-tenda kecil yang diam, jalan setapak yang sepi, dan hamparan hijau yang menyatu sama langit. Gunung gede berdiri megah di kejauhan jadi saksi pagi yang sederhana, tapi penuh rasa syukur. Kadang kita nggak butuh banyak, cukup udara segar, alam terbuka, dan waktu yang perlahan berjalan pelan. Inilah pagi dari kaki gunung, tempat di mana gue bisa benar-benar diam dan merasa hidup. Sebelum pulang, gak afdol kalau nggak ngisi perut dulu. Menu terakhir kali ini sandwich sederhana tapi ngangenin. Cuma modal roti, selada, timun, tomat, dan sosis. Tapi justru itu yang bikin nikmatnya natural. Sosis gue panasin dulu, tumpuk semua bahan, terus press dikit biar padat. Udah siap disantap. Langsung gue gigit satu suapan terus liatin ke kamera. Ini nih isinya bro. Sederhana tapi penuh cinta. Kadang yang simple justru yang paling ngena. Selesai sarapan sandwich, saatnya masuk ke sesi yang paling berat. Beres tenda. Mulai dari lipat bagian luar, cabutin pasak, copotin tiang, terus masukin semua perlengkapan balik ke tas. Pelan-pelan area tenda yang tadinya rame jadi kosong lagi. Udara pagi masih adem dan kepala masih kebayang-bayang santainya semalam. Walaupun capek, tapi rasa puas karena udah menikmati tiap momen di tempat ini tuh gak kebayar. Yuk siap-siap turun. Thank you udah ikut camping bareng gue kali ini di Tiara Camp dan Eri Farm. Kalau kalian punya rekomendasi spot camping seru lainnya, tulis aja di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Next kita explore kemana lagi ya. Sampai ketemu di trip berikutnya. Bye-bye.